Nabi Isa atau yang mereka sebut selama ini Yesus akan menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad, menjadi imam di masjid, mengajak orang-orang untuk sholat berjamaah. Shalom saudaraku, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya. Di Dituli kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Bukan mualaf kalau nggak aneh dan nyeleneh, ya. Ini ada mualaf yang seringkali dalam videonya itu dia seolah-olah menjawab pertanyaan dari orang Kristen. Padahal pertanyaannya selalu dibuat sendiri, itu nggak ada percakapan dia sedang berbicara atau sedang tanya jawab dengan orang lain. Dia selalu menulis pertanyaan itu sendiri di videonya, tapi dia mengatakan bahwa ini pertanyaan orang Kristen. Nah, kali ini dia menjawab kemudian menggunakan Alkitab dan dipaksakan dia menafsirkan Alkitab itu harus sama dengan Quran. Dan apa yang dia katakan? Sebelumnya mari kita bersama-sama melihat video berikut ini. Apakah Nabi Isa ini akan membawa syariat baru? Apakah Nabi Isa dengan turunnya Nabi Isa ini akan membawa ajaran yang baru? Tidak, tidak sama sekali. Nabi Isa atau yang mereka sebut selama ini Yesus akan menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad, menjadi imam di masjid, mengajak orang-orang untuk sholat berjamaah, dan tentunya menegakkan syariat-syariat Nabi Muhammad. Nabi Isa, Isa putra Maryam atau yang mereka sebut selama ini dengan Yesus, datang untuk membatalkan syariat-syariat yang sudah dirubah oleh para pendeta tersebut. Dan ini diantaranya, salah satu diantaranya mereka, para Yahudi ini mengatakan bahwa Nabi Isa meninggal di palang salib. Hal ini dibantah di dalam kitab suci Al-Quran. Dan ini jelas diceritakan, dikisahkan dalam kitab suci Al-Quran bahwa Nabi Isa ini datang dan menghancurkan salib. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, maksud daripada Yesus atau Nabi Isa ini akan menghancurkan salib, karena memang salib itu adalah kutukan. Salib itu adalah laknat atau kutukan. Sebenarnya ada banyak sekali ocehan ibu ini di dalam videonya ya. Tapi saya hanya mengambil beberapa saja yang akan saya luruskan. Nah, kalau saya melihat ibu ini terkesan sangat memaksakan ya, bahwa Isa Al-Masih menurut Islam atau Isa di dalam Quran itu harus Yesus di dalam kekristenan gitu ya. Padahal keduanya adalah pribadi yang berbeda menurut saya. Karena kalau dilihat dari sejarahnya, kemudian orang tuanya, kelahirannya, hidupnya, dan semuanya itu berbeda. Jadi jangan disama-samakan. Dan aneh bagi saya ketika dia tadi mengatakan bahwa nanti ketika Isa atau Yesus menurut orang Kristen datang kedua kali itu akan menghidupkan sunnah Nabi Muhammad katanya. Kemudian dia akan memimpin sholat berjamaah di masjid. Dan kemudian dia nanti juga akan menjalankan syariat Islam dan membatalkan syariat yang dijalankan oleh pendeta-pendeta. Dan kemudian dia juga mengatakan Yesus itu nggak mati di salib, tapi dia nanti justru datang akan menghancurkan salib. Untung dia nggak mengatakan juga akan membunuh babi ya. Dan ini sekali lagi bahwa ini memang terkesan memaksakan ya. Jangan memaksakan Yesus menjadi Isa yang dipercaya sebagai nabi di dalam Islam. Karena memang berbeda. Ya kalau Anda mempercayai bahwa Isa nanti datang akan menjalankan tugas ini ya terserah. Tapi jangan memaksakan bahwa Yesus datang akan melakukan tugas-tugas ini. Itu tidak pernah tertulis di dalam Alkitab. Nggak ada Yesus datang menjalankan sunnahnya Muhammad, memimpin sholat di masjid, itu nggak ada. Itu yang dipercaya oleh Islam mengenai Isa Al-Masih. Kapan Yesus akan datang menurut Alkitab? Tidak ada seorang pun yang tahu. Mari kita membaca Matius pasal 24 ayat 44.
Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Jadi di sini tidak ada seorang pun yang tahu kedatangan Yesus itu kapan. Kalau ada orang yang ngaku-ngaku bahwa dia mendapat penglihatan Yesus akan datang tahun ini, bulan ini, tanggal ini hanya ngarang ya. Perlu dicek kebenarannya. Karena Alkitab mengatakan bahwa tidak ada orang yang tahu. Nah, bagaimana cara Yesus akan datang? Mari kita bersama-sama melihat di dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-27. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahaya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Jadi kedatangannya nanti itu akan terlihat oleh semua orang. Tidak perlu pakai kacamata, kaca pembesar atau teleskop atau apapun itu ya, alat bantu untuk melihat. Nggak perlu. Karena kedatangannya itu akan terlihat seperti kilat yang memancar yang terang sekali. Sehingga dimanapun orang berada akan melihat cahaya itu. Cahaya kemuliaan di mana Yesus akan datang. Nah, siapa saja yang akan melihat? Di sini kalau kita melihat di dalam Matius pasal 24 ayat 30 yang berkata demikian, pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Di sini ya, semua bangsa di bumi. Jadi ini berbicara mengenai semua orang, laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, baik atau jahat sekalipun, dia nanti akan melihat kedatangan Yesus di awan-awan, di atas awan, dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Jadi itu ya, kapan waktunya tidak tahu, tapi kedatangannya akan dilihat oleh semua orang. Kemudian kalau kita membaca juga di dalam Wahyu pasal yang pertama ayat yang ke-7 berkata demikian, lihatlah, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Sekali lagi ya, setiap mata berarti semua orang yang masih hidup pada waktu itu akan melihat kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, pertanyaannya, untuk apa Yesus datang kedua kali? Apakah menghancurkan salib, membunuh babi, memimpin sholat di masjid? Mari kita bersama-sama melihat Matius pasal 25 ayat 31 sampai 32. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Inilah kedatangan Yesus yang kedua kali. Tugasnya adalah menghakimi semua orang, memisahkan antara yang benar dan yang jahat, yang fasik dan yang benar. Jadi kedatangannya adalah untuk menghakimi, mengadili semua manusia, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati. Mereka yang sudah mati, yang menunggu di Hades, nanti Yesus datang, dia akan dibangkitkan dan akan diadili bersama-sama dengan mereka yang masih hidup. Dipisahkan mana yang benar, mana yang jahat, dan mana yang percaya kepada dia dan yang tidak percaya kepada dia. Itu adalah tugas Yesus nanti. Jadi inilah yang Yesus lakukan. Tidak ada memimpin sholat di masjid ya. Jadi jangan ngawur. Anda jangan memaksakan iman Anda, kepercayaan Anda terhadap kekristenan. Itu tidak akan nyambung. Sekian dari saya. Semoga ini memberkati dan mencerahkan kita semuanya. Shalom. Salam waras. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.